Bapak-bapak, tunggu-tunggu, saudara-saudara, kaum muslimin sidang jamaah sholat Jumat Masjid Kampus Zawiyah Kiai Cot Kalalaksa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puji seraya bersyukur atas segala limpahan nikmat yang senantiasa Allah limpahkan buat kita semuanya. Salah satunya adalah nikmat sehat walafiat sehingga dapat kita datang ke masjid yang dimuliakan ini untuk berta'abudiyah kepada Allah. Yang mana ini semua pantas dan layak untuk kita syukuri. Salawat dan salam mari pula sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada al dan sahabatnya sekalian. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Hari ini bertepatan hari Jumat tanggal 6 bulan Syawal 1441 Hijriah atau Jumat pertama di bulan Syawal 1441 Hijriah. Itu artinya kita baru saja melalui suatu ujian puasa selama 1 bulan penuh. Baru hanya beberapa hari berlalu sampai hari ini. Oleh sebab itu hadirin sidang jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan mimbar Jumat ini kami akan menyampaikan ada beberapa catatan penting sebagai evaluasi atau kesinambungan terhadap amaliyah-amaliyah di bulan suci Ramadan yang baru saja kita tunaikan. Yang ini semua menjadi sebuah kesinambungan yang positif buat kita untuk hari-hari ke depan. Yang pertama, puasa mendidik dan melatih kita supaya terampil mengendalikan hawa nafsu. Tensi nafsu itu akan selalu naik ketika perut selalu dalam keadaan kenyang. Tapi ketika suatu saat perut dalam keadaan kosong alias berpuasa, maka tensi nafsu itu akan turun. Sehingga dengan turunnya tensi nafsu dia akan jinak, dan ketika dia sudah jinak maka dia mudah untuk dikendalikan oleh hati dan akal manusia. Nah, inilah nafsu. Terlebih-lebih sidang jamaah yang dimuliakan Allah, nafsu ammaratun bisu, di mana kita ketahui nafsu itu cenderung untuk berbuat salah, cenderung untuk berbuat yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Allah berikan kepada setiap kita, Allah anugerahkan kepada setiap kita yang namanya nafsu, untuk melihat sejauh mana nilai jihad kita terhadap jihad nafsu kita masing-masing. Apa bedanya nafsu yang telah jinak dengan nafsu yang belum jinak? Bedanya adalah jika nafsu yang belum jinak selalu menentang Allah Ta'ala, persis ketika nafsu itu diciptakan oleh Allah, Allah tanya kepada nafsu, man anta wa man ana, siapa engkau, siapa saya? Nafsu menjawab ana anta. Begitulah egoisnya nafsu. Beda dengan akal. Ketika akal ditanya man anta wa man ana, kata Allah siapa engkau, siapa saya, akal menjawab ana abduka wa anta rabbi, engkau Tuhanku, aku ini hambamu ya Allah. Betul jawaban akal. Tapi giliran nafsu ditanya tidak langsung lurus, tidak langsung lempang, belok-belok dulu. Sehingga karena jawaban nafsu mengatakan ana anta, engkau dan saya, maka dihukumlah nafsu dalam neraka, dibakar selama 100 tahun dalam satu riwayat mengatakan. Setelah dibakar 100 tahun diambil kembali, ditanya lagi apakah nafsu itu sudah ampun atau tidak.
Ternyata jawabannya masih sama, ana anta. Maka dihukum lagi pada kali yang kedua, dimasukkan ke dalam satu hukuman namanya hukuman ju'. Diberikan kelaparan. Maka setelah itu nafsu dikeluarkan kembali setelah dihukum selama 100 tahun dalam neraka ju', tempat yang lapar, tempat yang dahaga dan sebagainya. Maka barulah nafsu tadi menjawab, ana abduka wa anta rabbi. Padahal seandainya sang nafsu dari awal menjawab ana abduka wa anta rabbi, lempang urusan. Tapi kenapa berbelok-belok, kenapa berlilit, kenapa berliku-liku? Nah, inilah nafsu. Persis seperti kita manusia yang hari ini sedang diberikan oleh Allah anugerah nafsu. Ketika diberikan jalan yang sebenarnya, cari cara supaya berliku-liku, diolah segala-galanya sesuai dengan kehendak nafsu, sehingga kebenaran itu akan terkubur, dirobah, diotak-atik oleh yang namanya nafsu. Nah, itulah nafsu. Kalau nafsunya belum jinak, dia senantiasa menentang Allah. Kita mau sholat, nafsu mengajak, Allah, ini cuaca dingin, sekali-sekali libur tidak apa-apa. Kita mau puasa sunat, Allah, tidak usah dulu, besok aja, tidak jadi. Selalu cenderung apa yang ingin kita lakukan bentuk ketaatan, nafsu itu selalu mencari cara mendaya supaya jangan kita melakukan. Ditambah lagi godaan setan dan sebagainya. Nah, itulah nafsu. Nafsu yang belum jinak. Adapun nafsu yang telah jinak, nah kebalikannya. Kalau nafsu yang belum jinak cenderung menentang, mencegah, menghalang-halangi perintah Allah. Tentunya kalau nafsu yang sudah jinak, dia akan selalu tunduk patuh kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. An-Nasiyah ayat 40-41. Dan adapun orang-orang yang takut terhadap kebesaran Tuhannya dan bisa mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka dijamin oleh Allah orang yang diberikan Tuhan nafsu itulah kita semua. Tapi dia sanggup mengendalikan hawa nafsunya, cenderung untuk taat kepada Allah, tidak dia kedepankan nafsu tadi. Dan supaya tercapai ini semua tentu latihannya salah satunya adalah puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Nah, orang yang terampil seperti ini mengendalikan hawa nafsu, kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, dijamin oleh Allah, itulah nanti yang akan meraih surganya Allah Ta'ala. Maka puasa yang baru saja kita lakukan itu melatih, mendidik kita untuk terampil mengendalikan hawa nafsu diri kita masing-masing, untuk senantiasa cenderung taat, dekat, patuh kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, catatan kedua, puasa mendidik dan melatih kita agar seperasaan dengan orang yang kurang mampu. Nah ini Pak, di bulan Ramadan kita sudah dianjurkan selama kita berpuasa banyak-banyak bersedekah. Di bulan Ramadan ada sedekah wajib yang Allah wajibkan kepada kita, namanya zakat fitrah dan lain sebagainya dan sebagainya. Maka hasilnya adalah apa hasilnya? Begitu Ramadan itu berlalu, kita menjadi orang-orang yang bermurah hati untuk menafkahkan sebahagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita ke jalan Allah melalui yang namanya sedekah, infak, wakaf dan lain-lain sebagainya. Di dalam kitab Mukashafatul Qulub yang disusun oleh Imam Al-Ghazali, diriwayatkan di sana ada terdapat sebuah dialog antara Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Allah Ta'ala. Kira-kira Nabi Musa begini mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, perintahmu yang engkau berikan kepadaku telah banyak kutunaikan. Izinkan saya ya Allah ingin tahu, atas penasaran saya, kira-kira di antara sekian ibadah yang kutunaikan itu, ibadah mana yang paling engkau sukai ya Allah? Tanya Nabi Musa. Setelah bertanya, Nabi Musa menebak-nebak.
Apakah barangkali ibadah yang paling engkau senangi di antara sekian ibadah yang telah kutunaikan itu adalah salatku ya Allah? Kata Nabi Musa, Allah menjawab, bukan. Bukan salatmu yang paling kusenangi. Kenapa? Karena salatmu itu untuk dirimu sendiri. Dengan engkau salat maka engkau tercegah daripada perbuatan fahsya, perbuatan keji, perbuatan dosa. Nah, ini prinsip Islam kita, Pak. Salah satu parameter salat itu adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itulah yang memfilterisasi kita, yang mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi kalau ada orang salat jalan terus, perbuatan keji dilakukan terus, salat jalan terus tapi yang munkar juga dikerjakannya, berarti ada yang belum beres pada dirinya. Mungkin toharahnya belum beres. Mungkin janab mandi wajibnya belum beres. Mungkin wuduknya belum beres. Mungkin niatnya belum beres, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau begitu, apakah zikirku ya Allah yang paling engkau senangi? Setiap hari saya berzikir kepadamu ya Allah, pagi, siang, sore dan malam. Bukan, kata Allah. Zikirmu itu untuk dirimu. Dengan engkau berzikir, hatimu akan tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Itu untuk kamu sendiri, kata Allah. Oh, kalau begitu apa ya Allah? Oh, mungkin barangkali puasaku ya Allah yang paling engkau senangi di antara ibadah-ibadahku. Bukan, kata Allah. Bukan puasamu. Kalau puasamu itu untuk kamu sendiri. Kalau kamu berpuasa, dengan kamu puasa itu efeknya untuk kamu sendiri. Kamu bisa terampil dalam mengendalikan, memanage hawa nafsu kamu sendiri. Lalu kalau begitu ya Allah, tolong berikan kepadaku apa ibadah-ibadah yang telah kutunaikan ini yang paling engkau senangi ya Allah. Dijawab oleh Allah, sedekah. Kenapa sedekah? Tentu ada alasannya. Tatkala engkau bersedekah, kata Allah kepada Nabi Musa, tatkala engkau membahagiakan orang lain, menyenangkan hati orang lain dengan sedekah yang engkau berikan, sesungguhnya aku berada di sampingnya. Ada imbas kepada orang lain, ada efek terhadap orang lain. Itulah kelebihan daripada sedekah. Maka hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, lewat didikan Ramadan kita termasuk apa yang Allah katakan dalam Al-Baqarah ayat 261, di mana Allah memberikan perangsang, memberikan motivasi. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan sebahagian hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil, bagaikan satu benih, satu biji yang tumbuh. Setelah tumbuh satu biji tadi, dia menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai menumbuhkan calon benih sebanyak 100 alias 7, 100 kali 7 alias 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah maha kaya, maha kuasa melipat gandakan pahala amalan seseorang lebih daripada 700 kali lipat. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Nah, ini sebagai motivasi pada kita, bagaimana perumpamaan pahala luar biasa Allah berikan kepada orang-orang yang setelah melalui Ramadan tidak pelit hatinya mendermakan, mengeluarkan, menafkahkan sebahagian hartanya ke jalan Allah. Apakah itu melalui infak, apakah itu melalui wakaf, apakah itu sedekah dan lain sebagainya. Ini hasil daripada didikan Ramadan yang kedua. Lalu yang terakhir, yang ketiga yang ingin khatib sampaikan, Ramadan melatih dan mendidik kita agar termotivasi dan rajin mengamalkan puasa-puasa sunnah. Dan ini kita buktikan, sekaligus kita mulai dari bulan Syawal ini. Nah, inilah hikmah. Maka pantaslah Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana fa atba'ahu sittan min syawali kasyamid dahri kulli. Barang siapa yang sudah melakukan puasa Ramadan sebulan penuh ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka kelebihan ganjaran pahala diberikan Allah kepada orang tersebut bagaikan puasa setahun penuh. Masya Allah. Mana ada sanggup kita Pak puasa setahun penuh berturut-turut? Tidak sanggup kita, belum pernah dan tak ada. Tapi dengan kita tunaikan kewajiban Ramadan selama sebulan penuh, kita tambah. Nah, inilah dia. Kita mulai dari bulan Syawal ini melakukan ibadah puasa sunnah, diawali dari puasa Syawal.
di mana kita ketahui bahwa hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, kenangan suasana di rumah tangga kita masing-masing selama rutinitas Ramadan itu masih terngiang-ngiang sampai hari ini. Yang tak biasanya kita bangun jam 3:30 bersiapan untuk sahur, begitu Ramadan berakhir kita terbangun di jam 3:30 seolah-olah masih bulan puasa, seolah-olah masih teringat kemarin kita bersahur dengan istri dan anak-anak kita di rumah. Teringat. Maka untuk mengenang itu kenangan kembali, kita sambung. Begitu kita selesai melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, terhalang 1 hari, itulah hari raya Idul Fitri, memang haram hukumnya kita berpuasa. Begitu masuk hari raya kedua, Masya Allah, ini makna sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayahnya, apa makna fa'at ba'ahu sittan min Syawal. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Apa makna barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, fa'at ba'ahu, maka ia mengiringinya, menambahnya, min Syawal, dari bulan Syawal. Maka dalam kitab yang saya sebutkan tadi, Syekh An-Nawawi Al-Bantani mengatakan ada 4 makna. Keempat-empat ini ada yang lebih aula, ada yang kurang aula. Tapi keempat-empat ini sah, boleh kita lakukan untuk mengambil puasa di bulan Syawal. Yang pertama disebut dengan mutaba'ah muttasilah. Fa'at ba'ahu, beriringan. 1 bulan habis Ramadan, selang 1 hari itulah hari raya Idul Fitri. Memang haram hukumnya kita berpuasa, puasa apapun, walaupun puasa wajib. Begitu hari kedua, fa'at ba'ah, langsung bersambung, mengiringi berurutan. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Jadi kalau Bapak hadirin sidang jamaah yang mengambil fadilah yang paling utama ini adalah hari ini. Yang mengambil fadilah puasa yang paling afdal, puasa Syawal itu adalah hari raya kedua, ketiga, sampai hari raya ketujuh. Hari ini adalah hari keenam. Besok selesai lunas puasa Syawal 6 hari. Masya Allah. Ini awal yang pertama. Yang kedua disebut oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan mutaba'ah munfasilah. Hari kedua puasa, hari ketiga tidak. Atau hari kedua puasa, hari ketiga puasa, hari keempat puasa, hari kelima tidak, hari keenam baru puasa lagi, boleh. Itu namanya munfasilah, tidak mutatabi. Yang ketiga mutaba'ah mutafarriqah, mengambil puasa pada hari kedua, habis itu hari keempat dan seterusnya, selang-seling, tidak berurutan 1-2-nya dan seterusnya. Dan yang keempat makna fa'at ba'ahu adalah munfasilah muttasilah. Munfasilah muttasilah. Contohnya, ambil puasa Syawal di pertengahan bulan Syawal nanti, tanggal 15, sekaligus puasa putih misalnya. Setelah itu terus berurutan sampai akhir 6 hari berturut-turut. Kesemuanya ini boleh. Yang penting bagi kita adalah sebagai didikan Ramadan, ketika digembleng kita 1 tahun penuh melaksanakan puasa wajib, maka kita menjadi orang-orang yang insya Allah rajin mengambil puasa-puasa sunnah yang diawali puasa Syawal. Begitulah seterusnya nanti puasa-puasa sunat yang lain yang ada dalam 1 tahun penuh. Mudah-mudahan hadirin sidang jamaah, inilah 3 catatan penting yang mudah-mudahan menjadi bekas buat kehidupan spiritual kita dalam kehidupan sehari-hari, sebagai didikan ibrah yang kita ambil dari bulan puasa Ramadan yang baru saja berlalu di hadapan kita. Mudah-mudahan kiranya apa yang Khatib sampaikan ini bisa menjadi pemahaman, dapat menjadi pengamalan buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita berharap segala amalan-amalan yang telah dan akan kita tunaikan, mulai amalan yang fardu dan yang sunnah, kiranya dapat diterima oleh Allah dengan penerimaan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. الحمد لله الذي فضل يوم الجمعة على سائر الأيام الأسبوع. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan